Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Sania Zaratur Rahmah dari 11 MIPA 5. Di sini saya akan mempresentasikan pengertian, tujuan, fungsi, dan sumber penerimaan negara APBN. Yang pertama, pengertian APBN. Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang dimaksud dengan APBN adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintah Negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Selanjutnya, tujuan penyusunan APBN. Tujuan penyusunan APBN adalah sebagai pedoman pendapatan dan pembelanjaan negara dalam melaksanakan tugas kenegaraan untuk meningkatkan produksi dan kesempatan kerja, dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kemakmuran masyarakat. Selanjutnya, fungsi dari APBN. Yang pertama, fungsi otorisasi. Artinya, bahwa anggaran negara menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan. Yang kedua, fungsi perencanaan. Artinya, bahwa negara dapat menjadi pedoman untuk merencanakan kegiatan pada tahun tersebut. Yang ketiga, fungsi pengawasan, yang berarti anggaran negara harus menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintah negara sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Yang keempat, fungsi alokasi. Berarti bahwa anggaran negara harus diarahkan untuk mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian. Misalnya, menetapkan besarnya anggaran untuk belanja gaji pegawai, belanja barang, dan anggaran pembangunan suatu proyek. Yang kelima, fungsi distribusi, yang berarti bahwa kebijakan anggaran negara harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Contoh dari fungsi distribusi adalah memberikan subsidi BBM, bahan pokok, listrik, atau memberi bantuan dana pendidikan bagi masyarakat kurang mampu. Yang keenam, fungsi stabilisasi, yang berarti bahwa anggaran pemerintah telah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian. Contohnya, pada saat terjadinya inflasi, harga barang dan jasa cenderung naik, maka pemerintah dapat menstabilkan perekonomian dengan cara menaikkan pajak agar jumlah uang yang beredar dapat dikurangi dan harga-harga dapat kembali turun. Yang selanjutnya, sumber penerimaan negara. Sumber penerimaan negara terbagi menjadi tiga. Satu, sumber pendapatan negara dari pajak. Yang pertama, pendapatan PPH. Pajak yang dikenakan kepada orang pribadi atau badan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam suatu tahun pajak. Yang kedua, pendapatan PPN adalah pungutan yang dibebankan atas transaksi jual beli barang dan jasa yang dilakukan oleh wajib pajak pribadi atau wajib pajak badan yang telah menjadi pengusaha kena pajak atau PKP. Dua, sumber penerimaan negara bukan pajak. Yang pertama, STA Migas. STA Migas merupakan sumber pendapatan terbesar di BNBP, jadi wajib dimaksimalkan. Yang kedua, pendapatan kekayaan yang dipisahkan. Pendapatan kekayaan yang dipisahkan adalah sumber penerimaan negara yang berasal dari bagian laba BUMN. Di Indonesia sendiri ada banyak sekali BUMN. Contohnya PT Bank Mandiri, PT Pegadaian, PT Wijaya Karya, dan masih banyak contoh lainnya. Yang ketiga, pendapatan Badan Layanan Umum atau BLU. Badan Layanan Umum atau BLU adalah badan yang memiliki tujuan utama untuk melayani masyarakat. BLU didominasi oleh layanan kesehatan dan pendidikan. Semua rumah sakit milik pemerintah dan universitas negeri merupakan contoh dari BLU. Yang ketiga, hibah. Hibah merupakan sumber pendapatan negara yang diterima dari pihak lain secara sukarela tanpa ada kewajiban apapun. Hibah bisa berasal dari pihak manapun, baik dalam negeri maupun luar negeri. Selanjutnya, mekanisme penyusunan APBN.
Tahap penyiapan dan penyusunan rencana APBN atau RAPBN yang dibuat oleh pemerintah dalam bentuk nota keuangan. Presiden menyampaikan RAPBN kepada DPR. Dan kemudian DPR perlu menyetujui RAPBN tersebut melalui sidang paripurna. Apabila RAPBN disetujui, statusnya berubah menjadi APBN. Kalau APBN sudah disetujui, dokumen pelaksanaan APBN harus disahkan kembali oleh Menteri Keuangan, serta diperkuat dengan keputusan Presiden tentang pelaksanaan APBN. Dan jika RAPBN ditolak, pemerintah harus melaksanakan APBN pada tahun lalu sebelumnya tanpa adanya perubahan. Tahap akhir, yaitu pertanggungjawaban pelaksanaan APBN, biasanya dilakukan saat waktu pelaksanaan APBN dalam 1 tahun selesai. Terima kasih. Hanya itu yang dapat saya presentasikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.